Loh, buktinya apa? Kalau kalian ingin masuk kerajaan Allah duluan, melacur. Ya? Terus kalau laki-lakinya yang Kristen mau kawin sama lonte gak apa-apa, karena diperbolehkan. Gitu ya. Jadi kalau kamu mengatakan saya londur, bapak kau saja, weh. Seperti ini tidak boleh. Kenapa kalian? Kenapa kalian? Panas kalian? Panas kalian? Orang-orang Kan mengatakan saya londur. Ya iyalah. Orang Kristen kan perempuannya semua londur. Hancur negara ini. Londur kan? Iya betul. Londur semua. Iyalah. Lonte dulu. Menantang Tuhan kamu. Tuhan Yesus, dengarkan saya. Saya adalah Saya adalah mantan umatmu. Diam kau. Kau tidak perlu bicara. Saya adalah mantan umatmu yang dulu menyembah engkau, yang saya lalukan menjadi Tuhan. Diam kau. Saya tantang. Dengarkan saya. Di depan saya ada kitab suci kau. Karena saya tidak percaya kepada kau Yesus sebagai Tuhan, maka jangan selamatkan saya malam ini juga ketika saya tidur. Kalau sampai besok pagi saya masih bangun dengan keadaan selamat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, berarti Yesus kau yang punya kelamin bukanlah Tuhan, melainkan manusia biasa saja yang tidak bisa berbuat apa. Ya, salam saudara, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua. Ya, cuplikan video di depan tadi adalah seorang ibu muslim yang bernama Nora Aritona. Ya, menurut pengakuan Nora Aritona ini, dia adalah mantan Kristen. Mantan Kristen dari mana? Mantan Kristen kok kelakuannya kayak begini? Saudara bisa nilai sendiri kan? Mana ada orang Kristen model begini? Mungkin selama di Kristen, dia kurang belajar. Atau mungkin dia punya dendam pribadi dengan orang Kristen, teman-teman ya. Makanya kelakuannya kayak begini ya. Sehingga dia nekat menghina kekristenan seperti ini, teman-teman ya. Kalau mau diskusi, ya diskusilah dengan sehat, gitu loh. Jangan mengolok-olok satu sama lain, ya. Kasih waktu buat yang satu untuk menjelaskan agamanya. Jangan kau komat kami kayak burung dewa saja. Ya, teman-teman, ketika dia sudah murtad dari Kristen, menurut saya hidupnya semakin rusak, teman-teman ya. Otaknya sudah rusak, kabel-kabelnya sudah korslet, ya. Kok nekat sekali dia menantang Yesus Kristus. Ya, jadi orang seperti ini cocoknya diasingkan ke pulau terpencil, teman-teman ya, atau diisi di karung lalu ditenggelamkan ke dasar laut, ya. Karena menurut saya orang-orang seperti ini tidak cocok tinggal di Indonesia, ya. Orang-orang seperti ini kalau dibiarkan berkeliaran, maka negara ini bisa hancur. Dibiarkan berkeliaran, negara ini bisa hancur karena ulahnya, ya. Kerukunan antar umat beragama bisa hancur karena orang-orang seperti ini. Di Indonesia ini merupakan negara demokratis, negara yang menjamin kebebasan beragama, gitu loh. Setiap penduduk Indonesia berhak memilih dan menjalankan keyakinannya masing-masing. Jangan paksakan agama kau, ya. Jadi untuk apa kau hina-hina kekristenan? Kalau kau sudah murtad, ya murtad saja, jalankan saja agamamu, gitu loh. Jangan kau otak-atik isi Alkitab, menafsirnya secara sembarangan, menafsirnya seenak bijak kau, ya. Yuk teman-teman, kita simak dulu video berikut ini, baru nanti di akhir video kita berikan tanggapan atau komentar kita ya. Berikut video. Penghinaan wanita muslim ini sebelumnya, ia pernah mengatakan, ada Tuhan, belum 8 hari nonotnya dipotong, dan sampai 33 tahun nonotnya tidak difungsikan. Pertanyaan saya, apakah Tuhanmu itu normal? Yesus normal atau tidak? Ungkapnya. Nah teman-teman, oleh karenanya, yuk saksikan video ini sampai selesai, supaya saudara dan saya tidak salah berkomentar di kolom komentar. Ini dia videonya yang berikut. Karena saya tidak percaya kepada kau Yesus sebagai Tuhan, maka jangan selamatkan saya malam ini juga ketika saya tidur. Kalau sampai besok pagi saya masih bangun dengan keadaan selamat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, berarti Yesus kau yang punya kelamin bukanlah Tuhan, melainkan manusia biasa saja yang tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri menurut Yohanes 5 nomor 30. Ayo, kau berani? Kau berani? Mantap. Minum racun maut. Berani? Minum racun maut. Mana kekuasaan Tuhan kau yang sebagai juru selamat? Mana kekuasaan Tuhan kau sebagai juru selamat? Saya tantang kau. Ayo. Ayo, di mana? Ayo, kalau sampai besok pagi saya bangun berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan saya yang menciptakan saya, berarti Tuhan kau yang sebagai manusia yang mempunyai kelamin bukanlah Tuhan, melainkan manusia biasa yang dia katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Udah, kalau saya mau bicara. Kenapa kuku bicara? Lakukan tantanganmu. Lakukan tantanganku. Lakukan tantanganku. Saya kan hanya menantang. Minum racun maut. Saya menantang Tuhan kamu. Tuhan Yesus, dengarkan saya. Saya adalah, Saya adalah mantan umatmu
Diam kau tidak perlu bicara. Saya adalah mantan umatmu yang dulu menyembah engkau, yang saya lalukan menjadi Tuhan. Diam kau. Saya tantang, dengarkan saya. Di depan saya ada kitab suci kau. Kau diam. Tolong bekerja, host. Di depan saya ada kitab suci. Di depan saya ada kitab suci Bibel kau. Saya tantang. Kau kan bilang tantang Tuhan saya. Tuhan Yesus yang dijadikan Tuhan oleh umat Kristen. Saya tantang kamu Yesus yang sebagai Tuhan. Yang dulu saya adalah mantan menyembah nonot kau juga. Saya tantang. Ketika kau berkata di dalam Markus 16 nomor 16. Siapa yang menerima aku sebagai juru selamat dan memberi dirinya dibaptis, dia sekalipun dia meminum racun maut, dia tidak akan mati. Sekarang saya tantang kau Yesus yang sebagai Tuhan. Tuhan palsu atau Tuhan benar? Kalau menurut orang Kristen Tuhan yang benar, menurut saya kau adalah ilah palsu. Saya tantang kau ketika ada pengikutmu, pengikut setiamu yang katanya bersedia mati rela demi kau, yang kau katakan dalam Lukas 14 nomor 26, siapa saja yang mau menjadi muridku, dia harus membenci orang tuanya. Nah, contohnya seperti ini. Mungkin dia sudah melakukannya, membenci anaknya, membenci orang tuanya, sehingga menerima kau menjadi Tuhan dia. Selamatkan dia ketika dia minum racun maut. Selamatkan dia ketika dia minum racun maut. Selamatkan Fernando ketika minum racun maut. Selamatkan Fernando ketika minum racun maut. Datanglah kuasamu Yesus. Selamatkan dia. Tantangan saya kedua Yesus. Kau dengarkan saya tantangan saya yang kedua Yesus. Kalau saya masih hidup sampai nanti malam, berkat rahmatnya Allah Tuhan saya yang menciptakan saya, yang memberikan saya kehidupan, yang juga mencabut nyawa saya tantang kau diam. Saya tantang kau Tuhan. Saya tantang kau nih Tuhan. Kalau sampai saya hidup pagi, berarti kau Yesus bukanlah Tuhan. Kau hanya manusia biasa yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan firman. Ayo, Kristen silakan naik. Open camp, minum racun maut. Kasihlah waktu orang lain. Minum racun maut, Bang Penginjil, ribut. Minum racun maut, Kak Fernando. Saya tantang kau minum racun maut. Tantangan aku sama pancor ini. Minum racun maut. Minum racun maut. Mulut kamu kan minum racun maut. Tunjukkan, buktikan. Cepat. Saya tantang kau. Mulut kamu itu disobek itu. Banyak cerita kau minum kau racun maut. Yang disobek dengan arit itu. Minum kau racun maut. Minum kau racun maut. Jangan ada yang naikkan dulu. Tolong. Ya, hari ini. Mulut kamu minum itu racun maut. Pancor itu loh. Minum racun maut. Silakan. Saya tantang. Dibacor ya? Dibacor minum ya? racun maut. Ya mulut kamu itu dirobek. Minum racun maut. Ditunjukkan, Bang, kan itu isi Bible. Minum racun maut. Minta sama Yesus. Iya, Yesus, isi Bible, Bang. Saya sudah dibaptis dan mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya akan membuktikan di dalam Markus 16 nomor 16 Tuhan Yesus. Berdoa dulu. Tolong, di depan saya ini mereka menantangmu Yesus. Datanglah Engkau sebagai Tuhanku. Datanglah Engkau sebagai penyelamatku. Saya tahu Engkau adalah Tuhan. Walaupun memang tidak tertulis di dalam Bibelnya, saya mempercayai Engkau tetaplah Tuhan. Karena apa? Karena otak saya sudah didoktrin oleh pendeta-pendeta. Bilang gitu. Kamu bicara sendiri seperti orang gila. Lanjut, Bun. Lanjut, Bun. Waduh, bicara sendiri seperti orang gila. Lanjut, Bun. Minum. Waduh. Minum. Ajar dia berdoa. Ayo. Minum. Jangan kau hanya bisa minum tuak. Minum racun. Kalau seandainya Yesus mengatakan, sekalipun engkau minum tuak, kau tidak akan mabuk, baru mungkin ya, kan? Ayo minum. Ayo minum. Fernando Jose. Ayo minum. Orang lain itu kasih tahu, kasih bicara. Minum. Monggo minum. Ayo minum. Fernando. Izin Bang Bunda Aidil, biarin aja jangan timpa di suara. Silakan minum. Berdoa dulu. Tuhan Yesus, tolong saya. Saya mau minum racun ini. Iya toh? Racun pancor itu mulutnya itu. Itu datang ciuman kudus. Ayo minum, datang tuh ciuman kudus. Kiriman dari langit. Ya kan? Ayo minum Pietro. Minum Mas Fernando. Datang ciuman dari Yesus. Ayo minum.
Ayo minum. Anak saya minum susu loh, sehat. Datang Yesus kau, ditantangnya minum apa? Minum racun maut. Anakku minum susu, dia sehat. Ayo, monggo, nggak ada yang mute kamu. Mas Fernando Pieto, Gusti Yesus kan? Iya, oke. Yang lain diam, silakan. Diam. Agama kalau diperdebatkan minum, saya bilang minum toh. Bisa ketemunya. Jangan kasih jangan sama saya. Minum. Berarti kalau membaca yang di kita itu bukan racunan. Itu fakta. Monggo minum. Kalau membaca dipotong-potong. Dapat saya ciuman kudus lagi, Fernando. Enak kali dicium kudus ini loh. Ayo. Nah teman-teman, itulah dia seorang wanita muslim. Secara masif ia melakukan penghinaan kepada Tuhan Yesus Kristus di media sosial. Usai Ratu Entok ia menghina gambar Tuhan Yesus Kristus lalu dilaporkan. Akhirnya Ratu Entok langsung dijemput di rumahnya dan ditetapkan sebagai tersangka oleh karena ia melakukan penghinaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah kemudian wanita muslim ini juga pernah ia melakukan penghinaan kepada Tuhan Yesus sebelumnya. Nah ia pernah mengatakan ada Tuhan, belum 8 hari nonotnya dipotong dan berumur dan sampai 30 tahun nonotnya tidak difungsikan, saudara. Pertanyaan saya, apakah Tuhanmu normal itu enggak? Yesus normal tidak? Nah, jelas-jelas wanita muslim ini ia secara gamblang melakukan penghinaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia melakukan perbandingan dengan nabinya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman, oleh karena pernyataan wanita muslim ini bikin gaduh, bikin resah, bikin tidak masyarakat, maka dia dilaporkan di Kapolda Sumatera Utara. Teman-teman, belum diproses kasus penghinaannya sebelumnya, maka ia sudah bikin ulah lagi, yaitu menantang Tuhan Yesus Kristus secara terang-terangan. Nah teman-teman, saya katakan kepada Nora Artonang, dengarkan saya ya, Anda pun tidak mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, Anda tidak menyembahnya, Anda tidak mengakui ia sebagai Tuhan, bukan berarti Anda bebas menghina, mengolok-olok Tuhan Yesus sebagaimana lain. Sama, misalnya saya tidak akui nabimu adalah sebagai nabi, tetapi saya menghargai nabimu adalah nabi saudara saya. Maksudnya, jadi jangan karena saya tidak mengakui nabimu adalah bukan nabi saya, mengata-ngatai Tuhan nabimu itu. Tidak seperti itu, ya, tidak, ya. Oleh karena saudara, mohon kepada Kapolda Sumatera Utara supaya ditangkap manusia ini. Ini jelas-jelas ia melakukan penghinaan kepada Tuhan Yesus Kristus dan membuat keributan, keresahan dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi, silahkan tangkap, adili, dan dipenjara. Ini jelas penghinaan terhadap kekristenan. Tapi kok dibiarkan seperti ada pembiaran gitu loh. Seharusnya pihak yang berwajib segera menangkap pelaku, ya. Jangan biarkan dia berkeliaran, teman-teman, ya. Karena orang-orang seperti ini bisa merusak kerukunan antar umat beragama. Dia ini seperti hama yang merusak tanaman yang lagi hijau-hijaunya gitu loh, ya. Menurut teman-teman bagaimana? Silahkan berikan tanggapan dan komentar kalian. Dan silahkan berkomentar, tetapi ingat, jangan menghina, jangan mengolok seperti orang-orang ini, ya. Dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya, supaya kalau bisa video ini sampai ke berita ini sampai ke presiden dan wakil presidennya, supaya kalau tidak ada tindakan lanjut dari kepolisian, presiden dan wakil presiden tahu, ya. Ya teman-teman sekalian, demikian video ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Shalom.